Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat pagi adik-adik semuanya, Shalom. Buat kalian yang ada di rumah, yang terima Shalom KD pagi ini bisa lambaikan tangannya di tempat di mana kalian di rumah, di mana saja, mungkin di kamar, di ruang tamu, atau di mana saja tempat kalian mengikuti devotion ini. Terimalah salam damai sejahtera dari Kak D buat adik-adik semuanya. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan memulai devotion pagi ini. Sebelumnya, mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada karena anugerah dan karena kasih-Mu. Kami mau memuji, kami mau memuliakan Tuhan pagi ini. Tuhan berkati setiap nyanyian, setiap pujian yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ayo semua bangkit berdiri sama-sama kita puji Tuhan yuk. Katakan sama-sama dengan Kak D, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Tangannya semuanya yuk. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan sama-sama, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ayo semuanya bangkit berdiri sama-sama kita pujikan pujian ini. Katakan sama-sama, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi semuanya, oh Yesusku. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati. Kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Adik kasih waktu ini, adik-adik ambil buku catatan, ditaruh sekali di samping laptop atau samping meja di mana tempat kalian mengikuti devotion, supaya nanti waktu firman Tuhan diberitakan kalian tidak mencari-cari buku dan sebagainya. Kalian dalam keadaan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke? Mari siapkan hatimu, kita mau dengar
firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian ini sama-sama ya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Katakan, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kebaikan-Mu, mengalir anugerah-Mu Tuhan. Penuhi kami Bapa, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha. Penuhi kami Tuhan Yesus, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, taruh kedua tanganmu di dada. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan hidup kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Urapi firman Tuhan hari ini Tuhan, supaya ketika kami merenungkannya jadi berkat sepanjang hari ini bagi hidup kami. Kami berdoa kekuatan, pengurapan mengalir dalam hidup kami sepanjang hari ini. Berkati kakak yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini Kak Yeni akan bawakan satu tema firman Tuhan yang temanya adalah making decisions, membuat keputusan. Tentunya membuat keputusan yang baik dan benar ya untuk hidup kalian. Kalian tahu nggak, dalam satu hari kita itu diperhadapkan oleh berbagai macam pilihan dalam hidup kita. Dari mulai kita bangun pagi adik-adik sampai kita tidur malam hari, itu ada banyak pilihan dalam hidup kita. Kita harus mengambil keputusan di dalam satu hari itu. Dari bangun tidur, contohnya kayak ini kasih contoh ya. Ketika alarm bunyi nih pagi-pagi, ya adik-adik udah harus memutuskan apakah langsung bangun pagi atau tarik selimut dan tidur lagi. Terus misalnya kalian langsung bangun pagi nih mandi. Setelah selesai mandi, kalian diperhadapkan oleh pilihan yang kedua. Pakai baju apa ya? Mungkin kalau sekolah udah ada seragam-seragamnya, ditentukan harinya. Kalau Kak ini diperhadapkan dengan pilihan mau pakai baju yang mana nih ke kantornya? Kemeja warna biru atau warna hitam? Ya. Setelah pakai baju pagi hari, sarapan, ada juga pilihan yang harus kita ambil. Mau makan nasi goreng atau mau makan bubur ayam? Ya. Terus apalagi ketika kalian mungkin masih sekolah nih, berangkat sekolah, kalian diperhadapkan mau berangkatnya pakai naik motor atau naik Grab gitu ya, atau ketika sampai di sekolah mulai pelajaran, ada lagi pilihan yang harus kalian ambil, mendengarkan guru ketika menerangkan atau ngajakin ngobrol nih teman di sampingnya. Waktu istirahat ada lagi pilihan yang harus kalian ambil keputusannya. Mau main apa nih sama teman-teman kalian? Mau main futsal atau mau main petak umpet? Ya, ada banyak pilihan sampai ketika kita tidur. Banyak sekali pilihan yang harus kita ambil. Kita harus bisa mengambil keputusan yang baik dan benar atas hidup kita. Kenapa? Karena apa yang kita putuskan hari itu mempengaruhi apa yang kita kerjakan di hari itu. Apakah kita memutuskan sesuatu hal yang baik? Maka kita akan menjalani hari itu dengan hasil yang maksimal, atau kita mengambil keputusan yang salah, dampaknya ya akan berdampak pada hari-hari berikutnya. Mungkin harusnya kita menyelesaikan pekerjaan hari itu, kita tunda, jadi berdampak hari berikutnya kita akan mengerjakan ulang pekerjaan yang sama ya. Kak ini kasih ada dua jenis keputusan, kasih tahu adik-adik ya, ada dua jenis keputusan yang harus kita ambil dalam hidup kita. Yang pertama, keputusan yang harus cepat dibuat. Yang kedua, keputusan yang harus kita tunda. Contohnya apa sih keputusan yang harus cepat dibuat? Contohnya ketika kalian misalnya, siapa di sini kalau weekend suka pergi jalan-jalan, makan sama keluarga. Ya, kayak ini lihat nih dari sini banyak yang angkat tangan. Ketika kita makan gitu sama family dalam satu restoran, kita harus cepat mengambil keputusan. Menunya disediain nih, apa ya makannya, pilih, kamu minumnya apa, langsung order. Nggak bisa ya ditunda, nanti keputusannya mas atau mbak saya balik lagi nanti besok gitu. Enggak ya, kita harus cepat mengambil keputusan saat itu juga. Contoh yang kedua, ya tadi bangun pagi, harus cepat mengambil keputusan, bangun langsung mandi. Kalau enggak, ya kita terlambat sekolah atau bahkan hari itu nggak sekolah. Ya, yang ketiga apa ya contohnya? Oh, kalau kalian punya free time nih, sore hari jam 4 sore misalnya. Ada free time untuk nonton TV. Di channelnya berbeda, A sama B, jam yang sama, menayangkan film kesukaan adik-adik semua. Beda kesukaannya, filmnya ada macem-macem ya, tapi jam tayangnya sama. Kalian harus milih ya, harus bisa mengambil keputusan saat itu juga. Kalau enggak nanti filmnya habis, kalian nggak bisa nonton apapun. Itu contoh keputusan yang harus cepat dibuat. Yang kedua, keputusan yang harus kita tunda. Ada keputusan-keputusan yang sebaiknya diambil kita tunda karena kita membutuhkan nasihat orang. Contohnya, ketika kalian dulu di sekolah pasti dibagiin ini kertas form untuk isi ekstrakurikuler. Ya, masih ingat kan pasti?
diambil apa ya untuk semester ini ekskulnya? Pasti sama sekolah, nggak mungkin, ayo sekarang juga dikumpulkan, pasti dikasih waktu. Nah, itu keputusan yang harus kalian tunda. Tanya dulu sama mama papa, saya itu baiknya mengambil ekskul apa? Oh, nanti pasti mama atau papa kasih tahu. Kamu itu bagus di cooking loh, kamu pintar masak. Jadi kamu ambil aja cooking class. Atau mungkin ada yang ngasih masukan, oh kamu pintar di futsalnya. Coba kamu ikut ekskul futsal supaya kamu juga lebih bagus lagi main bolanya. Nah, itu keputusan yang harus kita tunda. Contoh yang kedua, misalnya kalian mau nanti someday melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, kuliah. Nah, kalian nggak boleh tergesa-gesa. Keputusannya harus ditunda, harus tanya sama orang tua, tanya sama sahabat, apa ya jurusan kuliah yang harus saya ambil, di universitas mana ya sebaiknya saya mengambil mata kuliah. Tanya sama mereka, tanya sama mama, papa, mereka tahu yang terbaik buat hidupmu. Tanya sama mereka. Itu contoh-contoh keputusan yang harus kita tunda. Nah, di Bible Story ada kisah tentang satu raja yang mengambil keputusan yang salah. Nah, kita nggak mau ngikutin raja ini. Dia mengambil keputusan yang salah. Ketika harusnya ditunda, malah dia cepat-cepat mengambil keputusan. Dan sebaliknya, kita juga nggak mau ketika keputusannya harus cepat-cepat diambil, malah kita tunda. Nah, ada satu cerita tentang Raja Saul. Dalam 1 Samuel 13, ayat 1-13, di situ cerita tentang Raja Saul yang berperang melawan orang-orang Filistin. Raja Saul ini ditemani sama anaknya yang bernama Yonatan, betul. Maju berperang bersama bangsa Israel melawan orang Filistin. Dan mereka menang loh adik-adik. Nah, ketika mereka menang, mereka sisa pasukannya adalah 2.000 orang. Nah, bangsa Israel tentunya kelelahan ya habis berperang. Nah, orang-orang Filistin ini nggak tinggal diam. Ketika mereka terpukul mundur, mereka menghimpun kekuatan lagi untuk menyerang balik pasukan Israel. Mereka himpun kekuatan sampai dikatakan di Alkitab, pasukan orang Filistin ini berjumlah 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki yang sangat banyak sampai seperti pasir di tepi pantai jumlahnya. Mereka maju dan mengepung Raja Saul yang ada di Gilgal. Cuma bersama 2.000 pasukannya. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel, Raja Saul, mereka ketakutan. Bahkan ada yang bersembunyi di atas bukit, di dalam gua, bahkan di dalam sumur dikatakan di situ ya di Alkitab. Pasukan yang menyertai Raja Saul gemetar ketakutan. Mereka ketakutan dan Raja Saul pun Raja Saul pun bingung gitu. Aduh, harus bagaimana ini? Dia janji dengan Nabi Samuel selama 7 hari ditungguin sama Raja Saul. Nabi Samuel kok nggak datang-datang ya? Mereka bermaksud untuk mempersembahkan korban bakaran yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Tapi karena 7 hari ditunggu-tunggu nggak datang-datang, akhirnya Raja Saul itu membuat satu keputusan yang salah dalam hidupnya. Keputusan yang tergesa-gesa. Dia mengambil korban bakaran, kemudian dia membakar korban bakaran kepada Tuhan. Pada zaman itu, dilarang seorang raja mempersembahkan korban bakaran. Yang diperbolehkan adalah seorang nabi. Tetapi Raja Saul melanggar perintah itu dengan alasan menunggu Nabi Samuel yang nggak datang-datang. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi Samuel datang? Apakah Nabi Samuel berterima kasih sama Raja Saul? Oh, terima kasih ya, kamu udah mempersembahkan korban menggantikan saya. Oh, enggak. Ternyata enggak. Ya, Nabi Samuel malah memperingatkan, kamu kenapa? Kok berani-beraninya melanggar perintah Tuhan yang seharusnya itu dilakukan oleh saya? Nah, apa akibatnya dari keputusan yang tergesa-gesa ini? Tahta dari Raja Saul diambil daripadanya dan diberikan kepada Daud. Itu keputusan yang salah dalam hidup Saul. Kita nggak mau contoh kisah Alkitab ini. Kita mau bisa mengambil keputusan yang baik dan benar dalam hidup kita. Bagaimana sih kayak ini caranya bisa mengambil keputusan yang baik dan benar? Ada 2 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, keputusan yang harus kita ambil, apakah keputusan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak?
Kayak ini ulang ya. Poin yang pertama, apakah keputusan yang kita ambil menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Bukan menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan orang lain, atau bahkan menyenangkan orang banyak. Contohnya ketika ada anak yang dibully nih, ya, menyenangkan diri sendiri dong, ikut-ikutan temen membuli anak yang lain. Terus membuat hati orang lain senang. Sekumpulan orang yang membuli itu tentu hatinya seneng dong, ada yang ikut-ikutan membuli. Jadi belum tentu apa yang kita buat suka ataupun orang banyak suka itu menyukakan hati Tuhan. Kita harus memfokuskan pada apakah keputusan yang kita buat menyenangkan hati Tuhan. Kalau enggak, jangan diambil. Ya, tentunya nggak mau dong membuli. Atau yang kedua, misalnya nih ada satu yang bertanya sama Kak ini kalau gini gimana? Ada seorang anak nih lagi main PlayStation misalnya, free time. Terus ada orang tuanya nih lagi sibuk nih, mamahnya contohnya. Ada yang pekerjaan yang harus dilakukan, mencuci, beres-beres, masak, gitu, bersihin rumah. Terus anak ini bilang, aku nggak salah dong Kak. Soalnya mamah itu nggak minta sama aku. Kalau mamah minta sama aku, misalnya, kamu bantuin dong. Mama ini sekarang lagi sibuk, ayo bantuin. Terus aku tolak, itu berarti aku berdosa gitu. Aku membuat hati Tuhan sedih. Tapi mama nggak minta tolong sama aku. Jadi fine dong, oke kalau misalnya aku nggak nolongin mama. Nah, kalian pikir apakah dengan keputusan kalian melanjutkan main PlayStation membuat hati Tuhan Yesus senang? Tentu tidak. Ya, Tuhan akan disenangkan ketika taruh PlayStation-nya, kemudian tanya sama mamanya, "Mah, saya lihat mama kok sibuk ya, mau dibantuin apa mah?" Pasti mamahnya akan senyum. Mamah aja senyum, apalagi Tuhan Yesus ya, pasti happy. Oke, kamu bisa bantu mama ini ya, ini. Tuhan Yesus disenangkan, itu keputusan yang benar. Atau ada juga ketika ibadah nih, kayak ini tahu mungkin masih ibadahnya masih online semua, belum offline ya. Tapi kalau kalian ingat ketika ibadahnya offline dulu, ada anak mungkin yang bilang, oh saya ikut ibadah nih gitu. Tapi di dalam ruangan ibadah, saya nggak ganggu-ganggu temen kanan kiri, colek, ganggu, cubit, enggak loh Kak ini. Berarti saya fine dong kalau saya ketika puji-pujian, kakaknya memimpin pujian, kakaknya ngajak, ayo kita sukacita, ayo kita bersorak, Tuhan Yesus baik. Terus dia diem, kan saya nggak ganggu kanan kiri. Nggak apa-apa dong Kak, itu keputusan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Keputusan yang baik, yang benar adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika mungkin kakak-kakak ngajak kalian, ayo kita bersukacita ya, kita mau ambil bagian, kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, itu yang buat Tuhan happy. Itu keputusan yang harus kita ambil ya. Jadi poin yang pertama, apakah keputusan yang kita ambil menyenangkan hati Tuhan? Yang poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah meminta nasihat pada orang yang lebih dewasa. Aduh Kak, ini yang paling aku gak suka. Loh, kenapa? Kayak ini suka tanya gitu kalau sharing sama anak-anak gitu. Kenapa kamu kok gak suka? Abis keputusan mereka tuh gak menyenangkan hati saya. Ya, kadang-kadang begitu ya. Keputusan yang mungkin kita minta nasihat sama orang yang lebih dewasa, orang tua kita, atau koko, cece gitu. Orang-orang yang lebih dewasa, mungkin terasa tidak menyenangkan buat hati kita. Tapi tahu nggak loh? Meminta nasihat pada orang yang lebih dewasa tidak menyenangkan, tetapi lebih baik keputusan yang tidak menyenangkan buat hati kita, tapi keputusan itu benar untuk hidupmu. Daripada sebaliknya, keputusan yang membuat kita happy, membuat kita senang, tetapi ternyata keputusan itu salah buat hidupmu. Ya, contohnya misalnya apa ya? Kita, ada kalian pasti di masa-masa online ini dikasih nih kepercayaan buat handphone, buat pegang handphone. Tanya sama mama papa, boleh nggak saya download aplikasi A, B, C, games A, B, C? Ada yang baik untuk kamu dan ada yang enggak. Boleh nggak ketika misalnya mungkin dipercaya untuk bisa nonton film nih, boleh buka aplikasi film. Tanya, film yang baik apa buat saya? Boleh nggak film ini? Karena tidak semua film itu baik untuk kalian. Tidak semua games itu baik untuk kalian. Tidak semua itu mendidik buat kalian. Kalian nggak mau kan ada hal-hal yang buruk yang kemudian mempengaruhi hidup kalian semua. Tanya sama mereka apa yang baik untuk hidupmu. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 30a, aku telah memilih jalan kebenaran. Di situ bukan dikatakan aku telah memilih jalan yang menyukakan hatiku. Di firman Tuhan berkata, aku memilih jalan kebenaran. Ya,
Hari ini Kak Yeni mau kita semua bisa memutuskan sesuatu hal yang benar atas hidup kita. Ya. Yuk sama-sama sebelum Kak Yeni tutup sharing firman ini, kita mau sama-sama bilang, aku bisa memutuskan yang benar. Oke? 1, 2, 3. Aku bisa memutuskan yang benar. Oke, Kak Yeni senang sekali bisa mengisi devotion pagi hari ini. Kak Yeni berharap devotion ini bisa membangun iman kita, bisa membangun hubungan kita lebih dekat lagi sama Tuhan, dan kita semua bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengambil keputusan yang baik dan benar atas hidup kita. Yuk kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini. Kita minta penyertaan Tuhan atas hidup kita, supaya dalam satu hari ini kita bisa memutuskan keputusan-keputusan yang baik dan benar atas hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Firman Tuhan sudah selesai ditaburkan Bapa. Kami percaya setiap anak-anak yang mendengarkan devotion pagi hari ini, mereka mengerti akan firman-Mu. Setiap firman yang ditaburkan, mereka sudah mengerti dan mereka akan melakukannya. Mereka akan menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu Bapa. Mereka bisa memutuskan keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang besar atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, sertai mereka pagi hari ini Tuhan, dalam proses belajar mengajar Tuhan. Biar semua materi yang guru-guru sudah sampaikan Tuhan bisa mereka terima dengan baik. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk sarana dan prasarana yang mereka gunakan, kuota internet, segala sesuatunya dilancarkan Tuhan, sehingga proses belajar mengajar sampai siang hari nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur atas hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.